Chapter 198. Hari istirahat yang tidak terlalu tenang 3. Di Prestige, di mana perbedaan antara siang dan malam tidak jelas, aliran waktu masih dapat diidentifikasi bahkan tanpa bantuan dari penemuan luar biasa yang disebut jam berdasarkan masa seperti bulan di langit. Ketika masa ini menaburkan serpihan cahaya pada Prestige, itu siang hari. Tetapi partikel cahaya putih ini hanya menandakan setengah hari penuh. Saat ini, partikel-partikel itu bersinar samar-samar dari bawah cakrawala barat, jadi itu harus fajar. Petik 2. Bagi Chae Na-yun yang belum tidur sejak kemarin, fajar agak panjang. Dia berada di lantai 3 di Essence of the Stripes Hideout. Berbaring di tempat tidur di kamar yang penuh dengan anggota guild lain, dia tenggelam dalam pikirannya daripada tertidur. Dia terus memikirkan kata-kata terkutuk yang dia dengar sehari sebelumnya di Splendor. Hajin benar-benar datang menemui Chae Na-yun. Ah, hei, diam. Pelankan suaramu. Itu masih rahasia. Kapan? Saat lalu, ketika Na-yun dikutuk oleh seorang bansi. Saat dia mendengar kata-kata itu, dia mengepalkan giginya. Aku seharusnya tidak mempercayai siapapun. Abunya yang berada jauh di dalam hatinya sekali lagi menyala. Tetapi pada saat yang sama, Chae Na-yun menyadari bahwa ini bukan masalah besar, setidaknya bagi mereka. Ah, tidak ada kejutan di sana. Hajin bukan tipe untuk tetap diam setelah mendengar tentang itu. Begitu, apa yang terjadi? Nah, aku benar-benar tidak boleh bicara. Ngomong-ngomong, itu sebabnya saya bertanya-tanya. Apakah benar mereka dulu berkencan? Yi Ji-yun menghasut Kim Suho untuk berbicara lebih banyak untuk memancing sesuatu darinya, untuk sekadar memuaskan rasa penasarannya. Aku tidak tahu persis. Tanyakan Na-yun atau Hajin secara langsung nanti. Tanda hubung. Ayolah gelombang lalu apa gunanya aku memberitahumu semua itu. Chae Na-yun tidak punya nyali untuk memanggilnya keluar dan mengeluh. Setelah insiden itu, dia yakin bahwa dia telah menjadi lebih berani. Namun, pada saat itu, yang bisa dia lakukan hanyalah tetap bersembunyi di bayang-bayang dan mendengarkannya. Ditambah lagi, dia merasa aneh baginya untuk marah ketika dia yang menguping mereka. Chae Na-yun bergabung dengan mereka beberapa saat kemudian berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Dia mencoba untuk bertindak normal dengan sia-sia dan kembali ke tempat persembunyian setelah seharian pelatihan. Dia kemudian menyerahkan hadiah kepada Kim Yongjin. Kontrak adalah bahwa dia akan memberikan semua yang dia dapatkan di menara kepada mereka. Meskipun Yo Yonha mengatakan itu tidak perlu, Chae Na-yun melakukannya. Bertolak belakang dengan harapan Chae Na-yun, Kim Yongjin menyukai LV, 3 Infinitely Multiplying Letter Origami Letter. Dia memuji Chae Na-yun di depan anggota guild lain yang mengatakan bahwa dia sekarang memiliki cara untuk berkomunikasi bahkan ketika utusan itu mati. Ketika dia mengatakannya seperti itu sepertinya barang yang bagus. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak dapat menggunakan sesuatu. Bagaimanapun, sebagai hadiah, dia diizinkan untuk menyimpan barang-barang yang tersisa untuk dirinya sendiri. Itu 6 jam yang lalu. Selama 6 jam, Chae Na-yun sulit tidur. Pikiran dan kegelisahan mengusir tidurnya. Menurut Yi Ji-yun, Kim Hajin datang menemuinya ketika dia tidak sadar dan berada di antara hidup dan mati. Dia berusaha keras untuk tidak memikirkan alasannya, karena bayangan lelaki yang memandang rendah dirinya, membuatnya merasa jijik dan marah. Sebagai gantinya, ia mengalihkan pemikirannya ke Ekstra 7. Orang yang memberinya penawarnya, seorang kenalan lama sejak hari-harinya di Kyuk. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang apa yang dikatakan Yi Ji-yun. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka Yi Ji-yun bertemu dengan Kim Hajin dan Ekstra 7 sekitar waktu yang sama. Tentu saja, Kim Hajin dan Ekstra 7 harus menjadi individu yang terpisah, tetapi... Tunggu. Mata Chae Na-yun menjadi dingin. Mungkin itu belum tentu demikian. Perasaannya adalah ada semacam hubungan di antara keduanya. Perasaan ini jauh dari logis tetapi intens seperti indera keenam. Tanda hubung. Kuum. Kemudian suara datang dari kamar sebelah. Itu adalah suara Kim Yongjin, anggota yang paling rajin dan tepat waktu, bangun. Chae Na-yun, muak dan lelah dengan pikirannya yang berputar-putar, juga bangkit. Zes. Yi Ji-yun sedang tidur di tempat tidur yang berdekatan. Chae Na-yun berdiri diam dan menatapnya, tertidur nyenyak dan ngiler. Aku tidak bisa tidur sama sekali karena kamu. Apa yang kamu tahu? Chae Na-yun menatap Yi Ji-yun dengan mata dingin dan kemudian berhenti tiba-tiba. Perhentian itu berubah menjadi dorongan kecil yang mengalir ke pipi Yi Ji-yun. Menamparkan. ARGH. Rasa sakit yang tajam membangunkan Yi Ji-yun. Meskipun kesadarannya kabur, rasa sakitnya jelas. Matanya dipenuhi air mata secara otomatis saat dia meraih pipinya dan menatap Chae Na-yun. Kakak apa? Seekor nyamuk. Nyamuk besar. Anda baik-baik saja. Chae Na-yun menunjukkan tangannya. Memang ada nyamuk yang dihancurkan sampai mati. Masih, aku itu sangat menyakitkan. Itu sakit. Maaf. Chae Na-yun telah memukulnya selemah mungkin tapi Yi Ji-yun masih merintih. Air mata akan mengalir dari matanya. Baiklah, bangun. Ayo berlatih. Petik 2. Tapi Chae Na-yun meraih pergelangan tangannya dan menariknya dengan paksa. Tunggu, Na-yun, aku akan pulang pada hari istirahat. Oh, weh.
Kamu tidak bisa. Mengapa kamu? Saya pikir saya mengajari Anda bagaimana menuju ke lantai 6. Hari ini, kamu akan berlatih bersamaku sampai mati. Mari kita menjadi lebih kuat bersama. Kim Suho sedang menunggu kita. Petik 2. Tunggu, tunggu, sakit. Pergelangan tangan saya, pergelangan tangan, itu akan hancur. Petik 2. Sudah lebih dari 100 hari sejak kamu pertama kali memasuki menara. Anda sekarang dapat memperoleh satu keterampilan di luar menara semi-permanen. Keahlian khusus, algoritma LV, 4. Hati-hati, karena kematian akan merampas keahlianmu. Pesan sistem muncul di bawah kelopak mataku. Ketika saya selesai membaca dan membuka mata, saya sudah kembali ke bumi. Saya berada di tempat persembunyian Chameleon Troupe yang telah saya rekonstruksi secara pribadi. Meskipun hari ini adalah hari istirahat, aku dan Jain adalah satu-satunya yang kembali. Lobi besar hanya berisi goblin yang sibuk membersihkan. Oh gelombang, jadi benar kalau kamu bisa membawa skill keluar. Oh, ngomong-ngomong, kamu punya misi, Hajin. Petik 2. Sebuah misi. Aku akan menelepon Khalifah tetapi berhenti dan memiringkan kepalaku ke satu sisi. Ya, bos memberitahuku untuk memberimu satu. Aku akan kembali ke Jeronimo dan mengambilnya, jadi bersiap-siaplah sementara itu gelombang. Kata Jain dan menyerahkan saya sebuah kotak perhiasan. Dan ini. Apa ini? Barang yang efektif. Itu adalah perhiasan yang berharga. Bisakah kamu mengubahnya menjadi cincin atau kalung atau semacamnya gelombang? Petik 2. Saya melihat ke dalam. Ada perhiasan yang dianggap berharga bahkan dengan kemajuan teknologi saat ini seperti berlian darah dan opal hitam, dan perhiasan yang hanya ditemukan di dalam menara seperti batu es dan batu api. Petik 2. Kapan kamu mendapatkan ini? Mereka semua sangat mahal. Hehe, ada alasan aku menyebut diriku pencuri hantu. Kamu juga bisa. Aku bisa, tapi bagaimana dengan biayanya? Petik 2. Aku cukup mahal. Keluasan dwarf muda dikombinasikan dengan aether yang telah menjadi satu dengan saya. Ketepatan sebuah mesin dan kelezatan manusia telah menyatu di tangan saya, membuat keahlian saya melampaui era modern. Petik 2. 5%. Jain berkata dengan suara bergetar. Ada sekitar 20 di antaranya. Saya akan mengambil 4. Petik 2. Dia meraih pergelangan tanganku dengan satu tangisan. Petik 2. Tapi kamu kaya. Aku tidak bisa membeli barang-barang seperti ini dengan uang. Bagaimana kalau hanya 3, kalau begitu? Petik 2. Barang yang efektif hanya bisa diperoleh melalui perburuan monster dan pencarian. Padahal, dalam kasus ini, Jain tampaknya telah mencuri beberapa dari sana-sini. Baik, 3. Jain mengangguk dengan enggan. Tapi kamu harus melakukan pekerjaan dengan baik gelombang. Jangan khawatir tentang itu. Setelah aku mengucapkan selamat tinggal pada Jain, aku bergegas pulang untuk menemuinya, yang merupakan teman dan keluargaku. Namun, tidak ada seorang pun di rumah. Ini baru malam, jadi dia mungkin bersama teman-temannya dari blok berikutnya. Dengan mengingat hal itu, aku menuju ke rumah Yun Sengah. Tiriring. Ketika saya membunyikan bel, pengeras suara menyala. Siapa ini? Ini aku. Oh, Hajin. Siapa? Hajin. Seperti yang diharapkan, suara berisik Evandel datang dari balik pintu. Aku tersenyum dan menunggu Yun Sengah membuka pintu. Selamat datang. Hajin gelombang. Evandel berlari ke arahku begitu pintu terbuka. Tata, dia datang kepadaku dengan langkah keras dan langsung memelukku. Aku mengangkatnya ketika Evandel menempel padaku seperti jangkrik. Hajin gelombang. Lama tidak bertemu. Saya merasakan kehangatan ketika saya melangkah masuk ke rumah bersama Evandel. Orang tua Haeyeon tidak ada di rumah, untuk beberapa alasan, mereka selalu sibuk ketika saya di sini, tetapi Yun Sengah, Haeyeon, dan teman Evandel yang lain ada di sana. Pengaturan waktu yang bagus. Kami baru saja bersiap untuk makan malam. Petik 2. Yun Sengah disebutkan. Aku melirik dapur dan tersenyum. Untungnya, bahan-bahannya habis tetapi masakannya belum dimulai. Hajin gelombang, apakah kamu di menara gelombang? Evandel bertanya ketika dia mengusap pipinya ke pelukanku. Ya, jadi Anda tahu tentang menara sekarang. Petik 2. Saya mempelajarinya di TV dan YouTube. Aha gelombang. Dua anak dan Hayang mendekati saya ketika saya memegang Evandel di tangan saya. Yang lebih tinggi adalah Haeyeon dan yang lebih pendek adalah Jeon, saya pikir. Halo gelombang. Ya, hai. Aku menepuk kepala mereka dengan ringan dan menurunkan Evandel. Lalu, saya menuju ke dapur. Sepertinya menu hari ini adalah steak tomahawk. Bisakah kamu menunggu sebentar? Saya akan mulai memasak. Aku akan melakukannya. Sambil tersenyum, aku mengambil pisau yang Yun Sengah akan ambil dan mengirimnya kembali. 2 jam kemudian. Yun Sengah menyebut keterampilan memasakku, luar biasa. Anak-anak juga sangat puas. Mereka berbaring telentang di dekat sofa karena lesu setelah makan. Tetapi Evandel sedikit berbeda. Sementara teman-temannya setengah tertidur dari makan sampai mereka kenyang, dia menonton TV dan tiba-tiba membelalakan matanya. Saya juga melihat TV.
Acara TV itu tentang sebuah festival di Inggris yang akan berlangsung selama Natal. Evandel bilang dia ingin mengunjungi Inggris. Hah, Inggris. Petik 2. Iya nih, saya membawanya ketika saya pergi ke Paris untuk bekerja. Sepertinya dia tertarik bepergian ke luar negeri sejak saat itu. Petik 2. Evandel berlutut di depan TV dan menontonnya dengan mata berbinar. Inggris. Saya kira dia mengenali rumahnya secara naluriah. Meskipun demikian, saya tidak yakin, rumah, adalah kata yang tepat. Petik 1. Berbunyi. Saya menerima pesan dan memeriksa jam tangan pintar saya. Pengirimnya adalah Geronimo, itu Jain. Hajin, kali ini, misimu sebagai Fenrir ada di Inggris. Anda menyukai Inggris, jadi tidak ada masalah di sana, kan? Saya tersenyum begitu saya membacanya. Waktu yang tepat. Kalau begitu, kita harus pergi. Pertengahan Desember. Pistol Fenrir ditembakkan untuk pertama kalinya dalam hampir setengah tahun. Wilayah Merseyside Inggris praktis dibom karpet oleh serigala ganas. Kekuatan setiap peluru melebihi bola meriam, namun tujuan serigala tetap setepat biasanya. Di sana, ia menghancurkan rumah-rumah monster laut semudah memotong tahu. Seperti biasa, tidak ada korban sipil atau kehilangan harta benda. Pakar lain dari bidang itu mengeklik lidah mereka dengan keterampilannya yang cermat. Monster-monster itu dihilangkan dengan rapi seolah-olah mereka telah dipotong menggunakan pisau bedah. Fenrir memberitahu dunia bahwa dia kembali dari Tower of Wish lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih telah mengambil misi. Rahel menyebut Fenrir sebagai putri Inggris dan sebagai wakil dari Guild Pengadilan Kerajaan Inggris. Tampaknya ada misi penaklukan yang direncanakan, tetapi itu ditunda untuk meminimalkan kerusakan pada kota terdekat. Monster laut dapat menyebabkan tsunami, tetapi mereka hanya melakukannya ketika mereka marah karena tsunami dapat menghancurkan rumah mereka juga. Namun, Fenrir bahkan tidak memberi mereka waktu untuk marah. Penembakan mekanik, penghancuran bebas kesalahan. Dari awal hingga akhir, hanya butuh sekitar 15 menit untuk menghancurkan rumah mereka sepenuhnya. Dia mengalahkan rekor lamanya. Sama seperti Rahel, Kim Hajin juga menjadi lebih kuat di Menara Harapan. Itu untuk apa para mitra? Lebih dari itu, Anda harus berhati-hati. Inggris tidak simen menara. Petik 2. Kamu tidak perlu khawatir. Saya belajar keterampilan yang baik. Petik 2. Di dalam limusin yang menuju ke Serikat Kerajaan Inggris, Rahel memandang keluar jendela ketika dia berbicara di telepon dan menemukan seseorang. Seseorang itu sedang berbicara di telepon sama seperti dia. Dia memakai kacamata hitam tetapi siluetnya mirip dengan Kim Hajin. Dia bertemu dengan orang yang dia ajak bicara di telepon secara kebetulan. Kebetulan sekali. Dia akan membuka jendela dengan gembira ketika dia melihat sesuatu dan membeku. Kim Hajin berpegangan tangan dengan seorang anak yang rambut pirangnya diikat dengan kuncir kuda. Petik 2 tanda tanya petik 2. Limousin melewati mereka dan wajah yang akrab terpantul di mata Rahel. Rahel kaget. Gadis itu tersenyum di sebelahnya. Gadis itu melompati jalan dengan gembira dengan satu tangan di tangan Kim Hajin dan tangan lain memegang es krim. Dia juga mengenakan topi kelinci yang lucu. Dia tidak diragukan lagi gadis yang dilihat Rahel 4 tahun lalu melalui apa yang dia sebut future premonition. Limusin itu segera berbelok di sudut dan keduanya menghilang dari pandangannya. Tunggu. Berhenti. Rahel berteriak kepada pengemudi dengan tergesa-gesa. Kiik. Limusin berhenti dengan suara penyaradan. Hah, berhenti. Suara Kim Hajin terdengar dari arlojinya ketika Rahel turun dari mobil. Dia baru saja melihat sesuatu, dan yakin bahwa dia tidak salah. Dia bergegas kembali ke arah yang baru saja dilewati mobil itu. Dia berbelok ke sudut, ke tempat Kim Hajin berada. Petik 2. Hentikan apa, Rahel si. Petik 2. Hentikan apa, Rahel si. Rahel menemukan Kim Hajin di gang yang jarang. Dia masih Kim Hajin bahkan dengan kacamata hitam menyala. Dia tidak perlu memeriksa bahwa pria di depannya adalah Kim Hajin karena suaranya cocok dengan suara yang keluar dari jam tangannya. Namun, hal di sebelahnya bukanlah seorang gadis. Arf. Tapi seekor anak anjing. Pomeranian yang imut. Anak anjing itu berlari ke arah Rahel, bulu kemasannya berkibar di udara. Kim Hajin berbalik untuk mengikutinya. Hei, kemana kamu pergi? Hah, Rahel si. Petik 2. Petik 2. Mata Kim Hajin melebar dan Rahel mengangguk padanya. Aku melewatimu dengan mobil, jadi aku berlari. Hanya itu yang bisa dikatakan Rahel. Aku mengerti, senang melihatmu. Kebetulan sekali. Tetapi reaksi Kim Hajin cukup membosankan. Dia tampaknya tidak terlalu terkejut, seolah-olah dia sudah tahu bahwa dia akan ada di sini. Rahel mengungkapkan kecurigaannya melalui pertanyaan yang berbeda. Permisi, Hajin si, tapi bukankah kamu dengan seseorang sekarang? Dengan siapa? Seorang anak, seorang gadis setinggi ini. Petik 2. Seorang anak. Tapi yang Kim Hajin lakukan hanyalah memiringkan kepalanya ke satu sisi dengan santai. Apakah itu semua ada di kepalaku? Atau apakah saya salah mengira dia sebagai orang lain? Petik 2. Aduk. Di tengah kebingungan Rahel,
anak anjing itu menekan kaki depannya ke kaki Rahel. Petik 2. Jangan hanya menonton, pegang dia. Hah, oh baiklah. Rahel melakukan apa yang dia katakan. Grer. Anak anjing imut itu meringkuk di lengannya. Senyumnya persis seperti manusia. Rahel menepuk kepalanya dan melanjutkan. Aku pikir kamu pergi tepat setelah misi. Aku tinggal untuk menonton festival. Sekitar waktu itu, orang-orang mulai berkumpul di dekat gang. Sebagai putri Inggris, popularitas Rahel tak tertandingi di tanah kelahirannya. Dia tidak bisa hanya berkeliaran di jalanan. Aku pikir aku harus pergi sekarang. Karena itu, Rahel mencoba menurunkan anak anjing itu. Arf. Tetapi anak anjing tidak mau melepaskannya, dan Kim Ha-jin harus memisahkan mereka secara pribadi. Setelah melepaskannya dengan paksa, dia menepuk anak anjing yang merengek dan cemberut dengan lembut. Rahel berbicara. Anak anjingmu, sangat mirip manusia. Apakah begitu? Pada saat itu, sebuah limusin mendekati gang. Kim Ha-jin tersenyum kecut. Kamu harus pergi. Akan jauh lebih sulit ketika lebih banyak orang datang ke sini. Petik 2. Aku akan menemuimu nanti. Saat gang yang semakin ramai, Rahel mengangguk. Dia melihat anak anjing di pelukan Kim Ha-jin. Lalu tersenyum lembut padanya dan melangkah mundur. Putri, oh, putriku. Petik 2. Dia tersenyum enggan pada orang-orang yang mendukungnya dan masuk ke dalam limusin. Kemudian, dia melihat Kim Ha-jin dari jendela. Katakan selamat tinggal. Kim Ha-jin meraih tangan anak anjing itu dan melambaikannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Itu lucu, tetapi Rahel sangat bingung. Tidak mungkin dia membayangkan sesuatu, namun imajinasi adalah satu-satunya penjelasan untuk kebingungannya. Kalau begitu, aku akan menyalakan mobil. Limusin itu berjalan dengan lancar, dan Rahel tenggelam dalam pikiran yang dalam. Menara Keinginan. Pukul 3 sore hari ini, sebuah ledakan besar meletus di gerbang timur laut nomor 5, di lantai 5. Gerbang ini berada di bawah kendali Persekutuan Aliansi di bawah premis yang dapat disangkal bahwa jika orang-orang biasa mencoba menangkapnya, akan ada banyak korban. Aturan Persekutuan Aliansi belum ditentang sampai sekarang. Hari ini, Gateway menghilang tanpa jejak. Itu hancur menjadi kehampaan setelah ledakan. Persekutuan Persatuan bergegas ke tempat kejadian untuk mengungkap identitas bajingan yang punya nyali untuk melakukan sesuatu seperti ini pada hari istirahat yang ditentukan. Kami pikir itu Black Lotus. Apa, serius? Namun, beban mereka diringankan ketika mereka mengetahui bahwa pembalasan tidak mungkin dimulai. Ya, tidak ada keraguan tentang itu. Simbolnya ada di tanah dan saya melihatnya sekarang. Petik 2. Di samping gerbang yang hancur itu adalah simbol Black Lotus. Tanda hubung. Tarik, lalu. Bagaimana mereka bisa menghentikan Ranker dari menangkap Gateway ketika dia sendiri memiliki kekuatan yang setara dengan satu guild? Anggota Guild Alliance menghela nafas dan berbalik. Ya Pak, kami akan kembali sekarang. Petik 2. Ya. Mereka berbalik dengan lemah. Itu selesai. Namun, bertentangan dengan harapan mereka, dalang di balik serangan itu bukanlah Black Lotus. Sebaliknya, itu adalah atasannya, bos tanpa nama. Dia telah menyamar sebagai bawahannya demi dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa meniru Fenrir karena dia menggunakan pistol. Tidak ada orang lain yang bisa menampilkan kekuatan mengerikan dengan peluru. Namun, teratai hitam bisa ditiru dengan sedikit usaha. Bos memutuskan untuk menghilangkan kecurigaan yang bisa menjadi kelemahan Achilles bawahannya. Saat ini, harus ada banyak liputan media tentang misi Fenrir di bumi. Jadi, bahkan jika diketahui bahwa Kim Ha-jin adalah Ekstra 7, dia akan menjadi Fenrir dan bukan Black Lotus. Petik 2. Bos menunggu sampai anggota aliansi persekutuan melaporkan ledakan yang dilakukan Black Lotus dan kembali ke Crevon di lantai 8. Meniru panah bawahannya melelahkan, tetapi dia masih memiliki pekerjaan rumah dari bawahan sombong itu. Bos memasuki ruang belajar Iron Blood Duchess. Tentara, yang telah menjaga ruang belajar dengan intensitas tinggi, menyingkir seperti anak anjing yang patuh di depan kartu identitasnya. Dari banyak buku yang disimpan dalam ruang kerja, dia hanya memilih buku keterampilan. Itu lebih sulit daripada yang dia pikirkan. Terlalu banyak buku. Bos bahkan membenturkan tinjunya ke rak buku karena marah di tengah. Tetapi dengan ketekunan yang besar, dia akhirnya berhasil memilih 2 buku keterampilan. Buku Akuisisi Keterampilan Dasar, LV, 0 Magic Power Circulation. Buku Akuisisi Keterampilan Dasar, Renovasi LV, 1 Magic Circuit. Mereka berdua keterampilan pasif mengenai kekuatan sihir. Ini sudah cukup, pikir bos saat dia berbalik. Petik 2 tanda tanya petik 2. Dia tidak bisa membantu tetapi akan terkejut di saat berikutnya. Seseorang berdiri tepat di depannya. Halo. Seorang wanita telah berdiri di belakangnya selama ini tanpa sedikit pun kehadiran. Di atas kepalanya ada kata-kata berikut. LV, Duchess Ironblood.